hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qurrati wa ali baiti ajma'in wa ila musannifil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa manfaati wa barakatil kitab wa atibulum wa li syafaati hadhil qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitaraini amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, menjagalah siapa kalian semua alas sholawati atas sholat-sholat. Sholawatun itu jamak mu'annas salim namanya ya. Jamak yang dia ada alif tak di akhirnya, itu kalau dalam tata bahasa nahwunya itu namanya jamak mu'annas salim. Kalau dia tingkah rafa tetap duma sholawatu, kalau nasab dengan jer sama sholawati, tidak boleh sholawatan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitaraini amin ya rabbal alamin. Hafidhu, menjagalah siapa kalian semua ala sholawati atas sholat-sholat al-khamsah, al-khamsi yang 5. Diadaiha dengan memenuhi atau mendatangi, artinya ada itu, atau mengerjakannya fi auqatiha, di dalam waktu-waktunya sholat yang 5 tersebut. Nah, makanya kalau kok kita dalam waktunya itu namanya adaan, karena di dalam waktunya. Nah itu. Nah kalau kok lewat waktunya namanya kodoan. Walaupun kalau dalam kitab Al-Bajuri juga caranya itu asal masih sehari semalam, ada kil atau yang berpendapat bahwa masih boleh adaan. Loh kenapa begitu? Loh karena sholat yang diwajibkan sehari semalam 5 waktu, asal belum lewat sehari semalam ya masih ada. Anda pendapatnya begitu. Ya ada juga tetap kodoan. Nah itu ya benar yang hadisnya ya ada, bahwa Nabi pernah suatu saat dengan sahabat Bilal dalam sholat subuh itu kesiangan, saling menyalahkan, ya kan itu. Jadi waktu kira-kira jam 3 itu dalam perjalanan Nabi, nah itu bersibuk antara baginda Nabi dengan sahabat Bilal. Nah terus Bilal itu icak-icaknya ya sok-sokan, nah sudahlah Nabi tidur lah, kau tanggung jawab aku, kata beliau. Nah, begitu gambarannya. Nah sudah itu memang benar-benar Nabi itu tertidur niat, ya kan. Namun itu ya memang mungkin sudah sunatullah, ya kan itu. Lah entah macam mana sahabat Bilal juga tertidur, sama-sama manusia, ada batasan daripada kemampuan untuk terjaga atau melek. Nah itu tidak tidur. Nah ternyata, nah ini gua di suatu gua itu ya, ada riwayat bukan di gua. Nah, cuman yang kaul yang sahih itu di gua, karena gua-gua di Arab itu tidak macam gua di kita. Nah, dia masuknya itu cuma dikit-dikit, nah, tidak muat orang banyak. Nah itu jadi andaikan kok siang, pagi matahari itu sudah nampak, itu kakinya terkena sinar matahari. Lah disitulah baginda Nabi itu terbangun. Akhirnya menyalahkan Bilal. Macam mana Bilal? Tadi kau katanya tanggung jawab. Ya Bilal yang ngeles juga. Ya Nabi jangan nyalain. Apa yang terjadi di Nabi ya terjadi di aku, katanya. Ya sudah.
Nah, sekarang situ cepatlah kau adzan, cepatlah iqomah. Nah, itu salah satu dalil bahwasanya walaupun itu sholat qadha tetap disunahkan adzan dan iqomah. Dan perlu kita ketahui, adzan dan iqomah itu bukan penentu waktu sholat. Ya, karena waktu sholat itu sudah ditentukan sendiri. Namun adzan dan iqomah itu adalah sunnah sebelum sholat fardu, khusus sholat fardu ya. Itu baik sholat sendirian, sholat berjamaah di rumah ataupun di masjid ataupun di kebun atau di mana wae. Nah itu sebelum kita sholat 5 waktu, itu sunnah sebelum sholat itu adzan dan iqomah. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, nah besok jangan heran kalau Anda kan dengar adzan kok kelewat umpama ya kan, umpama asar kok setengah 5 kok baru adzan. Nah, jangan heran karena kita sudah tahu bahwa adzan dan iqomah itu sunnah sebelum sholat, bukan penentu waktu sholat. Ya sama wae umpama subuh ya kan. Lah subuh lah setengah 3 kok sudah adzan, ya jangan heran. Karena adzan itu sunnah sebelum sholat. Dikarenakan di tempat kita tidak biasa, ya perasaan kita biasanya terus ngamuk-ngamuk, gendeng edan kelindur tah macam mana tukang adzan itu muadzin itu. Nah itu. Loh, padahal kalau di Arab atau di mana-mana itu biasa. Bahkan di dalam hadisnya adzan sebelum subuh itu dua kali. Lah itu sudah biasa. Bahkan sampai sekarang kalau kok saudara-saudara nanti diizin oleh Allah sampai ke Mekah atau Madinah, nah ya kan itu mudah-mudahan ya sampai. Nah itu kalau jam-jam itu, jam-jam 2, jam 3 itu pasti ada adzan. Dan nanti subuh ada adzan lagi. Bahkan beberapa itu ada yang 3 kali. Nah itu jangan heran itu seperti itu. Karena adzan adalah sunnah sebelum sholat, adzan dan iqomah. Nanti dibedakan. Walaupun kok umpama pas kebetulan tidak sholat di masjid, walaupun tok sholat di rumah, itu coba tes adzan. Cuman ya udah kencang-kencang Bang Irul ya. Nanti mertuanya kaget loh. Lagi kumat macam mana itu lah gitu. Maksudnya pelan-pelan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Didengar sendiri dan seperti itu. Terus iqomah. Dan baru sholat khusus sholat fardu seperti itu. Kalau sholat sunnah tidak ada adzannya. Sunnahnya as-sholatu jami'ah. Kalau kok berjamaah itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Nah ini dalam ayat ini surat kedua ayat ke 238 Pak ya. Nah itu kita disuruh menjaga sholat. Nah itu Bapak-bapak sekalian, kalau di dalam tafsir yang agak lebar lagi penjelasannya ya kan, salah satunya nanti termasuk ciri-ciri orang itu yang ketika meninggal itu siap, itu ketika dia itu mempersiapkan diri untuk sholat 5 waktu. Itu salah satu ciri-ciri. Itu begitu. Ya, ketika kita sholat 5 waktu kok sudah siap. Nah itu biasanya kalau meninggal dia sudah siap. Itu umumnya begitu. Ya, itu salah satu ciri tergantung di kita yang mana. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Wa sholatil wusta, dan juga sholat wusta atau sholat yang artinya itu sholat yang diwajibkan. Dia adapun yang dimaksud sholat wusta di dalam tafsir Jalalain ini diterangkan oleh Syekh Asyayuti itu al-asru sholat asar, awis subhi atau sholat subuh, awid duhri atau sholat duhur, au goiroha atau selain asar, subuh, duhur. Nah itu wes pokoknya salah satu sholat 5 waktu itu ya disebut namanya sholat wusta, sholat yang tengah-tengah. Artinya itu sholat yang untuk patok istilahnya. Nah itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Au ghairu aqwalun, baik itu ucapan-ucapan, wa afraduha, dan juga satu-satunya daripada sholat-sholat yang 5 waktu bidikri, dengan mengingatnya, lifat liha, karena keutamaan daripada sholatul wusta atau sholat yang
diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Walaupun dalam awalnya ya kan, kalau dalam kitab Sulam Taufik itu di hadis Nabi baginda Nabi Agung Muhammad SAW, ketika awal-awal sholat 5 waktu itu walaupun cuma 2 rakaat, ibaratnya subuh itu 2 rakaat, duhur ya 2 rakaat, asar ya 2 rakaat, maghrib ya 2 rakaat, isya ya 2 rakaat. Itu awal mulanya ketika baginda Nabi setelah Isra wal Mi'raj. Baru itu dinusa atau diganti dengan biziyadatil rakaataini, dengan tambahan 2 rakaat fid duhri wal asri wal isya'i, dengan tambahan 2 rakaat, wa biziyadatil rakaatin, dan dengan tambahan 1 rakaat fil maghribi, di dalam sholat maghrib. Nah itu keterangannya begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa qumu, dan menegakkanlah kalian semua lillahi, hanya untuk Allah, fi sholati, di dalam sholat, qanitina, dalam keadaan tegak, mutiina. Kila ada yang memaknai lafaz qanitin ya kan, itu adalah mutiina, orang-orang yang taat, dalam keadaan taat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan dengan dawuhnya atau hadisnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu kunutin fil Qur'an, tiap-tiap kunut, konata itu artinya taat, itu fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi tiap-tiap taat di dalam Al-Qur'an itu fahuwa, maka adapun ketaatan, adapun kunut tadi itu ta'atun, sebagai ta'at. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis siapa? Ahmadu, Imam Ahmad, wa ghairuhu, dan selain Imam Ahmad. Wakila, dan ada yang berpendapat sakitina, artinya diam ketika waktu sholat. Nah itu karena apa? Li hadisin, karena ada suatu hadisnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam, yaitu diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam, kunna, ada siapa kami dulu, maksudnya awal-awal sholat gitu loh, awal-awal diperintahkan sholat itu natakalamu, saling berbicara atau saling ngotar siapa kami fi sholati, di dalam sholat. Jadi kita tuh jangan ibaratnya tuh tegas-tegas amat. Kalau kok orang baru-baru nak sholat, ya biarin wae, ada keliru ini itu biarin wae. Karena ini hadisnya ibaratnya kan, bahwasanya orang yang baru mulai taat, lah itu dulu juga begitu, awal-awalnya itu juga ngotar, ya takon-takonan, tanya-tanyaan. Umpama Bang Budori ketemu Pak RT belum kenal kan, dari mana Bang? Nah, ya begitu ibaratnya. Nah itu, ya seperti itu ya sama wae. Ada yang sahabat itu sudah paham, artinya dimarahi, kalau sholat itu jangan ngomong-ngomong. Yang akhirnya ya ada yang merajuk. Nah yang merajuk tadi dipanggil oleh Nabi, ya sini katanya. Iya, dalam sholat itu memang kita harus ngomong, kata Nabi kan. Nah itu nasihatnya Nabi kepada sahabat yang merajuk tadi. Memang harus ngomong, tapi ngomongnya hanya kepada Allah, kepada Sang Khalik, bukan ngomong sesama makhluk. Nah begitu, itu kalau nasihatnya Nabi, sehingga orang itu tercerahkan kembali hatinya, sehingga tidak merajuk lagi. Oh begitu toh Nabi. Nah itu nasihat Nabi ketika orang-orang zaman dulu ketika sholat itu pada ngomong. Ya ada yang tanya, ya kau naik apa ke sini? Naik onta, ya terus kemana? Ya ada yang begitu, seribut pokoknya. Nah itu awal-awal daripada penegakan atau perintah daripada sholat 5 waktu. Ya biasa. Nah, kalau sekarang udah pakai baju koko, sholat kok gitu, udah sopan, akhirnya malah merajuk dan sholat. Qala al-mu'allif rahimahullah, sholat kok enggak khusyuk. Untuk apa sholat kalau enggak khusyuk? Aneh-aneh. Sudah sholat itu sudah berkah, fadl dari Allah tersendiri, kok sibuk nak khusyuk. Loh kita terkadang syarat rukunnya tak tahu tidak. Ya kok sok suci, sok bener lah, jangan begitu. Wis pokoknya wayahnya sholat ya sholat, syukur dalam kita melaksanakan
kewajiban kepada Allah dalam beribadah kepada Allah itu sambil kita pelajari tata caranya mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya jangan kok ya blas ketiplas ndak mau belajar ya kan. Wes aku terima ngene beginilah salat aku. Mau ya begini ndak ya begini ya jangan begitu kalau bisa ya kan. Karena Nabi juga mengatakan bahwasanya ada dua hal yang kita itu tidak boleh qanaah atau tidak boleh nerimo. Yang pertama itu masalah ilmu, yang kedua masalah ibadah. Ya kan itu. Aku mau ya begini ndak ya begini, terserah lo. Nah, jangan. Ya itu namanya qanaah ya dilarang. Tapi untuk kita jangan diapokan di orang. Atau Pak Muin hadisnya katanya aduh kamu tuh harus belajar ya jangan begitu ya biarin baik mau belajar terserah enggak ya terserah gitu. Maksudnya kalau kita itu kok qanaah itu tidak seperti itu. Nah, qanaah yang seperti itu dilarang tentang ibadah sama tentang ilmu. Nah itu jangan sampai kita terima, harus kita gali terus. Harus kita usahakan terus. Kalau tentang selain itu dibolehkan untuk qanaah, nerimo ing pandum istilahnya. Nah itu begitu. Hatta nazalat. Jadi ketika sahabat itu awal diturunkannya perintah sholat itu saling ngomong, ngotar ibaratnya. Ya tanya-tanyaan. Kalau Mbak Dur ya sama siapa namanya? Kakak ya. Saking pundi, Mbak? Ya ngono barang ibaratnya. Umpama kok bahasa Jawa. Oh saking layang panda ya. Melampah nopo nite kendaraan lho umpama. Ya begitu. Lho Pak RT ya sama wae. Tanya-tanyaan lah ibaratnya sama Bang Irul kan. Kalau macet enggak Bang Irul? Enggak, umpama ya begitu. Itu dulu. Nah, saking ibaratnya terus turunlah ayat ini wa qumu lillahi qanitin. Lah itu menurut Zaid bin Arqam ayat ini turunnya itu sebab ketika sahabat itu awal-awal diperintahkan sholat itu sholat dengan saling ngotar atau ngomong maka hatta nazalat sehingga turun apa ayat ini fa'amaro maka lalu memerintah siapa Nabi memerintahna kepada kita memerintah bisukuti dengan diam wanahai dan mencegah siapa Nabi kepada kami anil kalami dari berbicara sesama makhluk maksudnya seperti yang disampaikan tadi ya kan memang sholat itu ya saling berbicara tapi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala bukan sesama makhluk. Lah disitulah timbul di dalam hukum fikih kalau kok sholat kok ngomong hukumnya batal sama dengan tadi Nabi kesiangan sholat subuh artinya kok kodok kan gitu dengan sahabat Bilal yang menjadi hukum fikih bahwa walaupun itu sholat kodok tetap disunahkan adzan. Nah itu begitu dan menjadi penjelasan bahwa kodok itu boleh gitu loh jangan kok nengok kawannya subuh siang-siang manggang kunut namanya. Nah itu ya jangan ya biarin. Nyatanya Nabi ya pernah. Cuman bedanya kalau seumur hidup tuh Nabi manggang kunut tuh cuman sekali. Kalau kita berkali-kali. Nah cuman itu bedanya kok. Tapi kan ya pernah hadisnya ada. Itu maksudnya begitu. Jadi maksudnya begini. Jadi Islam itu jangan dibuat sulit. Nah, ya itu. Semua tuntunannya ada. Jadi ya keadaan kita yang bagaimana itu dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Qala al-mu'allif rahimahullah rawahu Sayqani meriwayatkan hadis tersebut tentang larangan ngomong-ngomong tadi yang akhirnya menjadi hukum fikih bahwa ngomong di dalam sholat itu batal. Yang meriwayatkan itu Sayqani Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Fa in khiftum maka andaikan takut atau jika takut siapa kalian semua takut dari apa min aduwin dari musuh kalau sekarang sudah ada ya au sailun atau banjir sailun di sini maknanya banjir ya
Au subuun atau hewan apa galak, apa hewan buas. Nah itu ya. Farijalan maka boleh berjalan. Artinya sholatnya boleh berjalan. Contoh kalau ketika keadaan perang atau dalam keadaan perjalanan. Jam'u rojilin yaitu jamaknya rafat rojilun. Rijalan. Nah itu namanya jamak taksir ya. Ai masatun artinya dalam keadaan berjalan sholatlah kalian semua. Aurubanan atau dalam naik kendaraan. Nah, dengan ayat-ayat ini, keterangan ini, ya kan? Nah itu pokoknya orang-orang yang alim, orang-orang yang ahli fikih itu nak tegas di dalam hukum tuh nggak bisa. Kenapa begitu? Banyak sekali rukhsah yang dibolehkan. Dan dalam kenyataannya dalam sholat 5 waktu, ya kan? Itu yang sepakat para ulama yang tidak ada khilaf atau tidak ada perbedaan itu cuma satu, yaitu bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Tapi 5 waktunya apa? Tidak ijma itu. Lah kita mewajibkan 5 waktu lah. Contohnya ada yang qadha, ya kan? Ada yang qashar, umpama kok rakaatnya. Nyatanya ada yang qashar, ya kan? Apalagi kok yang lain-lain yang sedekap lah, yang macam-macam baca Fatihah lah, ya kan itu. Baca Fatihah ya, kalau di fikih Imam Syafi'i, ya kan? Fikih Syafi'iyah, nah itu Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Fatihah. Nah itu dibahas lagi sama-sama Syafi'iyah. Tidak bisa Fatihah, suruh baca surat lain. Nah ternyata sudah tidak sepakat lagi. Tidak bisa Fatihah, suruh dzikir lainnya. Dzikir ya tidak bisa, lah suruh diem. Kira-kira lamanya Fatihah. Nah itu saking begitu, tidak ada yang ijma atau sepakat. Nah itu. Ya artinya itu pokoknya yang penting dilakoni. Kita harus diyakini yang sepakat itu bahwa sholat 5 waktu hukumnya wajib. Cuman ya tidak boleh sembrono. Ya terus dengar begitu, oh rupanya enak ya. Gini boleh, gini tidak begitu. Ya kalau kok kita bisa mengusahakan maksimal, ya itu yang disebut namanya takwa. Kakek saya menerangkan seperti itu, kata Pak Muin begini boleh, bukan cuma seperti itu. Kalau dalam keadaan tertentu, itu maksudnya begitu. Dan nanti pas di Kutoboyo sholat di masjid besar, kata Pak Muin tidak baca bismillah boleh lah, nyatanya memang boleh, tapi bukan di madhab kita. Terus jangan nanti pula Pak Janis ketika jadi imam tiba-tiba diem Alhamdulillahirabbil alamin digeret uang. Wah, aneh-aneh kowe. Kurang ngaji di tran lah ini ya, gitu pula. Engko gurune nek pula sing kena ya kan itu. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bil bidarani amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kok dalam keadaan takut atau dalam keadaan ada emergensi atau istilahnya itu keadaan darurat, boleh sholat dalam keadaan berjalan, juga boleh naik dalam keadaan naik kendaraan. Rubanan, kata-kata rubanan itu jamu raqibun, jamaknya lafaz raqibun. Ai kaifa amkana. Artinya bagaimanapun kalian mungkin atau mampu untuk melaksanakan sholat. Ai mustaqbilan kiblati artinya dalam menghadap kiblat. Au ghairoha atau selain menghadap kiblat. Nah, itu sama kemarin ada pertanyaan di PKU atau kaderisasi ulama di Bulian. 1000 orang ke 1000, ya kan sekarang kan ada itu yang arah ke ke Ka'bah, apa namanya kan? Yang arah ke Ka'bah apa namanya? Kompas lah itu. Nah, orang sekarang kan 1000 pokoknya harus pakai itu segala macam ya kan. Lah coba beliau kalau pakai seperti itu, coba terus umpama ini ada pertanyaan ya kan. Ka'bah itu kan kurang lebih kalau sekarang itu kan kurang lebih 14 sampai 16 meternya ya kan. Lah terus umpama dilurusin itu masjid yang lebarnya lebih dari 14 sampai 16 tadi, terus macam mana hukumnya coba? Andai kan kok harus begitu. Berani nanggung dosanya orang yang sholatnya lewat daripada 14-16 meter tadi, terus mengarahnya kemana coba? Nah, berani kira-kira, wah enggak sah, harus menghadap kiblat. Nah itu, pokoknya
Nah, kan repot jadinya. Nah, itu ya. Nah, itu makanya tidak bisa hukum itu setegas itu, gitu loh. Nah, terus sudah bolak-balik dicontohkan itu ada di dalam kitab Nihayatuz Zen, ya kan, yang diterangkan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani, bahkan sekarang menjadi rujukan di kota Mekah karena gara-gara hukum Sofa dan Marwah kan dilebarkan itu. Ada yang mengatakan tidak sah ini itu segala macam. Lah namanya sekitar atau Sofa dan Marwah ya tetap di bagian itu sama dengan tadi. Namanya menghadap sudah bolak-balik saya contohkan. Lah ini Bang Irul, kalau kok nanti aku kan hadapnya ke sana. Mas Gudon tuh ke situ. Lah itu Pak D itu malah ke sana, ya kan? Lah itu Pak Kadu itu ke sana. Lo cuman dalam pandangan kita umum, ya maksudnya itu ya tetap menghadap guru. Lah itu maksudnya begitu. Nah, ditegaskan lagi seperti hukum yang diterangkan tadi, andaikan kok masjid itu lebih dari 14 sampai 16 meter, lebihnya itu terus menghadap kemana? Apa dihukumi tidak sah? Kan ya tidak bisa akhirnya. Nah, itu gambarannya demikian dalam memutuskan suatu hukum. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bil ilmi fid dharain amin ya rabbal alamin. Nah, itu pokoknya masjidnya hadap ke situ asal ikut gitu ya kan. Nah, kemarin ada pertanyaannya yang si kok nak ngikuti kompas, yang si kok nak tetap lamola, kan gitu. Terus hukum macam mana sah poda? Kan enggak sah, enggak ngikutin imam. Lo ngikutin imam itu dalam masalah sholatnya. Kalau masalah menghadap kiblatnya ada hukum tersendiri. Nah, itu begitu kalau dalam kitab Nihayatuz Zen. Nah, sholatnya tetap sah, wong namanya itu kira-kira menghadap ke kiblat. Kalau diluruskan niat lah, kalau pas tidak bawa kompas macam mana? Nah, berani menghukumi orang itu sholatnya tidak sah karena tidak persis lurus di Ka'bah, kan begitu gambarannya dalam secara akalnya. Nah, itu makanya kita tidak usah ibaratnya egois atau istilahnya tuh sok-sok bener di dalam masalah agama. Dalam fikihnya seperti itu, apalagi dalam pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kok kita tidak paham betul masalah itu, ya sudah ikut wae sama yang tahu, ngalah wae. Upama kok dikatakan itu gini yang benar semurut wae Pak Janis ya. Nah, gitu caranya, enggak usah kok nak bengkel. Oh gitu ya, iya asal nurut wae. Nah, itu caranya seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fid dharain amin ya rabbal alamin. Atau selain menghadap kiblat. Nah, ini nyatanya dalam hal-hal tertentu ya boleh tidak menghadap kiblat. Wa yumi'u dan berisyarat siapa orang tersebut birukui dengan rukuk, wa sujudi dan juga dengan sujud. Faida amintum maka ketika sudah aman siapa kalian semua minal khaufi dari ketakutan atau keadaan yang tertentu tadi, fadhkuru maka ingatlah kalian semua Allah kepada Allah. Maksudnya ingat di sini ai shollu, artinya sholatlah kalian semua kama seperti keadaan sholat allama yang mengajarkan siapa Allah atau nabinya kum kepada kalian semua malam kepada segala sesuatu lam takunu yang tidak ada siapa kalian semua tidak ada itu ta'lamuna pada mengetahui. Jadi kalau tidak keadaan yang tertentu ya ikut seperti biasanya. Ai qabla ta'limihi artinya sebelum diberitahu tentang masalah yang seperti itu tadi. Kenyataannya min faraidiha dari perdu-perdunya sholat wa huquqiha dan juga hak-haknya sholat. Terus pokoknya apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, terus pokoknya sedekap ya sedekap, hadapnya bakso kita ke kiblat kalau bakso kita ya ke barat ya sudah ke barat menghadap pengimaman ya sudah benar pokoknya. Nah, itu pokoknya begitu. Bimaknal misli dengan makna sepadannya. Kaf di sini wal kafu dan ada pun huruf kaf. Kama itu lafaz kama allamakum itu bimaknal misli dengan makna sepadannya. Wama dan ada pun ma di lafaz kama itu ma-nya itu masdariyatun ma masdariyah. Au mausuliyatan atau ma yang penyambung atau ma mausul namanya. Artinya itu ma penyambung dari kata sebelumnya. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna aswajan wasiyatan li aswajihim mata'an ilal haul ghaira ikhraj
Fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf wallahu azizun hakim. Waladina, dan adapun orang-orang yutawafauna yang dimeninggalkan atau dimatikan siapa orang-orang tadi minkum di antara kalian semua. Nah, orang yang dimatikan tadi wayadaruna, dan meninggalkan siapa orang-orang yang mati tadi meninggalkan aswajan kepada istri-istri. Falyusu, maka berwasiatlah kalian semua, wasiatan dengan wasiat, wa fi qiraatin birrofi, dan dengan di dalam qiraah yang lain itu birrofi wusiyah. Alaihim, atas mereka orang-orang yang meninggal itu supaya berwasiat liazwajim kepada istri-istri mereka. Lupa ini istri kok aswaj. Aswaj itu ini saya terangkan ya. Zaujun itu artinya tuh pasangan. Jadi kalau bahasa Quran tuh zaujun, tidak ada kata-kata zaujatun itu. Nah gitu loh. Karena zaujun itu artinya pasangan, makanya tidak ditemukan dalam Al-Quran zaujatun. Yang sama namanya ya aswajun gitu. Laki-laki perempuan ya aswajun, karena artinya pasangan. Nah itu seperti itu. Jadi andekan kok ada orang yang meninggal di antara kalian semua dan meninggalkan istri-istri, yaitu supaya mereka itu menulis wasiat untuk istri yang ketika nanti ditinggalkan. Wa yu'tuna, dan memberikan siapa orang-orang yang meninggal tadi guna kepada perempuan-perempuan yang ditinggalkan, istri yang ditinggalkan tadi, rondone maksudnya. Ya nara jelas rondone Mas Gede terus paham pokoknya rondone. Memberikan mataan kepada harta, aima yatamatta'unna, artinya sesuatu yang mereka buat senang-senang bihi dengan harta tersebut. Kenyataannya contohnya min nafakotin, dari nafakoh, wa kiswatin, dan juga pakaian. Nafakoh itu penghidupan untuk makan minumnya. Nah itu ya. Wa kiswatin, dan juga pakaiannya. Ila tamamil hauli, hingga sampai sempurnanya 1 tahun. Min mautihim, dari matinya orang yang meninggal tadi. Al wajibu, yang wajib, alaihinna, kepada orang-orang yang atas perempuan-perempuan yang ditinggalkan tadi, apa busuhu, menahan atau mempersilahkan perempuan-perempuan tadi goiro ikhrajin, dengan tanpa mengeluarkan mereka. Maksudnya begini, andaikan ada seorang yang meninggal, seorang suami, itu istrinya kan janda. Lah itu dalam Quran itu tidak boleh langsung diusir, disuruh menempatilah rumah yang ditinggalin bersama suaminya tadi selama 1 tahun. Halun, artinya sebagai hal terkibnya. Ghairu mukhrajatin, artinya tidak dikeluarkan min masakanahunna, dari rumah-rumah mereka ketika ditempati bersama suaminya. Nah, jadi kalau kok ada seperti itu kasusnya, jandonya tidak boleh diusir dari rumah tersebut. Kan kalau di Arab itu seorang perempuan tuh dibawa ke rumah suaminya. Kalau di sini kan enak, buat sama. Jadi Mas Gendo nak ngeluarin yo tahan perang istrinya. Wong buat sama. Kalau di Arab itu kita bawa ke rumah kita punya rumah dulu, lah baru istri kita bawa ke tempat kita. Lah itu boleh. Lah kalau di sini mau nyari sama-sama ya kan, ngumpul ya bareng, dodos bareng ya kan, itu cuwokoti pacet bareng, nah semati lampu. Lah macam itu kok istilahnya itu nak apa tuh namanya? Nak diajak keluar, nak disuruh keluar rumah ya tahan perang. Beda kalau di Arab ini tadi. Nah itu. Tetapi fa'in kharajna, maka jika keluar siapa perempuan tadi biangfusina, dengan dirinya sendiri, artinya tidak ada yang mengeluarinya, artinya tuh kepengen keluar sendiri, ya fala junaha, maka hukumnya tidak ada dosa alaikum, atas kalian semua. Ya aulia mayyiti, wahai wali-walinya para mayit yang sudah meninggal tadi, fima, di dalam sesuatu fa'alna, yang mengerjakan siapa perempuan-perempuan tadi, fi angfusihinna, di dalam dirinya sendiri, artinya keluar dengan dirinya sendiri, maksudnya tidak ada yang usir, min ma'rufi, dari kebaikan, syar'an, di dalam syariatnya.
Kata zini seperti karena dia itu sudah berhias atau ibaratnya itu dikhidbah orang lain atau dilamar orang lain. Wa tarkul ihdadi dan juga meninggalkan tata krama atau batasan-batasan agama. Wa qata'an nafaqati dan juga sudah tidak mau menerima nafkah lagi siapa anha perempuan yang ditinggal di rumah suaminya yang meninggal tadi. Kalau kok meninggal dia keluar sendiri dari rumahnya, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau wali atau keluarga laki-laki yang meninggal tadi yang mengeluarkan dari rumah itu, maka itu tidak diperbolehkan. Wallahu azizun hakim. Wallahu, dan adapun Allah Subhanahu wa taala itu azizun, zat yang mulia, fil mulkihi, di dalam kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Hakimun, juga zat yang maha bijaksana, fi sun'ihi, di dalam perbuatannya atau pembuatannya Allah Subhanahu wa taala. Wal wasiatu, dan adapun wasiat al madhkuratu yang sudah diterangkan itu mangsuhatun, dinasah atau diganti bi ayatil mirasi, dengan ayat waris. Ayat di atas ini itu sudah tidak dipakai lagi karena sudah dinusah ketika nanti di masalah ayat warisan. Wa tarabbasul hauli, dan juga tinggal setahun itu bi ayatin, dengan ayat arba'ata ashurin, dengan ayat arba'ata ashur wa asro, dan 10 hari. Jadi tinggal di rumah suaminya setahun itu juga sudah diganti dengan bahwa idahnya 4 bulan 10 hari di ayat yang atas kemarin, as-sabiqati, yang sudah terdahulu, al-mutaakhirati, juga yang di akhir nanti, fitangzili, di finuzuli, di dalam nuzulnya, wasakanu, dan juga wasikniu, dan juga masalah tinggalnya, sabitatun, tetap, laha, bagi perempuan tersebut, ingda Syafi'i, menurut Imam Asy-Syafi'i. Kalau tinggal di situnya itu masih diperbolehkan menurut pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Rohimah, semoga memberi belas kasihan kepada Imam Asy-Syafi'i. Siapa Allah memberi rahmat, jangan kok belas kasihan ya ngartikannya. Mosok Imam Syafi'i kok dibelas kasihani. Maksudnya memberikan rahmat kepada Imam Asy-Syafi'i. Siapa Allah? Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul azim wa wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf.